Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menayangkan video roleplay mengenai konseling kunjungan awal pada ibu hamil. Perkenalkan, nama saya Mato Alia. Di sini saya berperan sebagai bidan. Saya Mulia Destika berperan sebagai ibu hamil. Saya Pupan Hajar sebagai editor. Saya Elsa Septiani sebagai suami. Saya Melani Alfian sebagai penulis skenario. Saya Aktaviana sebagai narasi. Saya Zaneta Talia sebagai asisten bidan. Selamat menyaksikan. Ada seorang perempuan yang berusia 25 tahun, G1, P0, A0, hamil 4 minggu, datang ke PMB mengeluh pusing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu Bapak, silakan duduk. Ya, terima kasih Mbak. Sama-sama. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Mbak Neta. Di sini saya bertugas sebagai asisten bidan. Nah, Ibu, Bapak, apakah ada yang bisa saya bantu? Begini Mbak, jadi kebetulan ini kan kehamilan pertama saya. Jadi saya dan suami ingin tahu apa saja yang perlu diperhatikan oleh ibu hamil saya ini, Bu. Iya Mbak, ini kan kebetulan anak pertama kami. Jadi saya juga harus tahu apa aja yang perlu saya lakukan ketika istri saya hamil. Baik, sambil menunggu bidannya, saya akan mencatat identitas Ibu dan Bapak terlebih dahulu ya, Bu. Bapak, sebentar, nama Ibu sama Bapaknya siapa? Kalau saya Ibu Rahmawati. Bapak Saya Bapak Aris. Baik, umurnya berapa? Saya umurnya 25 tahun. Saya umurnya 31 tahun. Baik, Bapak, Ibu, pendidikan terakhirnya apa? Dan Ibu, Bapak bekerja di mana? Saya dan suami itu lulus SMA. Kalau saya tidak bekerja, saya hanya sebagai ibu rumah tangga. Kalau saya bekerja sebagai karyawan. Baik, sudah selesai ya Bapak, Ibu mencatat identitasnya. Kalau begitu, saya akan mengantarkan Bapak dan Ibu ke bidan ya, Bu. Baik ya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam. Ini ada pasien. Baik Pak, Bu, silakan duduk. Ya, terima kasih Bu Bidan. Berapa pasiennya? Baik, makasih ya Mbak. Baik Pak, Bu, sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Bidan Alia yang menjaga PMB pada hari ini. Sebelumnya apakah benar dengan Ibu Elma dan Bapak Aris? Benar ya Bu Bidan? Katanya ini kunjungan pertama ya Bu? Iya Bu Bidan, kunjungan pertama. Baik, Ibu Elma, apakah ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Bu Bidan, saya sedang hamil anak pertama saya dan suami. Di sini saya ingin berkonsultasi dan ingin mengetahui apa saja yang perlu diperhatikan ketika hamil Ibu, seperti yang saya rasakan sekarang. Oh baik, baik Ibu, apakah ada keluhan yang lainnya? Ada Bu Bidan, belakangan ini saya sering merasa mual dan sering merasakan pusing. Iya benar Bu Bidan, saya sampai bingung harus melakukan apa ketika istri saya mengeluh mual, muntah dan pusing. Baik, kalau begitu saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Pak, Bu, terkait kehamilan ini ya. Apakah Ibu dan Bapak sebelumnya sudah bersedia untuk melakukan konsultasi ini? Iya Ibu, bersedia. Ibu, sebelumnya ingin bertanya ya Bu, Ibu terakhir menstruasinya kapan? Lalu biasanya lama menstruasinya itu berapa hari? Terus biasanya kalau menstruasi itu banyak nggak Bu? Nah terus siklusnya itu, siklus menstruasi untuk bulan kedepannya biasanya berapa hari? Kalau untuk menstruasinya itu 1 Januari 2024. Untuk lama menstruasinya itu biasanya seminggu dan banyaknya menstruasi juga normal Bu Bidan, dan siklusnya rutin sebulan sekali di tanggal yang sama. Aku bisa mendapati itu. Oh baik, tadi terakhir menstruasinya itu 1 Januari 2024 ya Bu. Berarti taksiran persalinannya itu sekitar tanggal 8 November 2024. Oh iya, tadi Ibu bilang bahwa ini kehamilan pertama ya Bu, apakah benar? Iya benar Bu Bidan. Baik, wah bagaimana rasanya Bu untuk kehamilan pertama ini? Seperti yang
seperti keluhan yang saya rasakan Bu Bidan tadi, kehamilan pertama ini membuat saya merasa mual dan merasa pusing. Pasti ibu merasa tidak nyaman ya. Tapi kalau demam, terus nyeri perut dan perdarahan, apakah ada bu? Ya, saya agak kurang nyaman Bu Bidan, untuk itu tidak ada Bu Bidan, hanya mual muntah dan pusing saja. Begitu ya bu. Maaf sebelumnya bu, untuk riwayat penyakit menular seperti HIV, hepatitis, terus malaria, apakah ada? Saya dan suami sehat saja Bu Bidan, untuk riwayat penyakit menular tidak ada Bu Bidan. Alhamdulillah. Kalau untuk riwayat penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, hipertensi, diabetes, terus penyakit ginjal, alergi, seperti itu apakah ada bu riwayatnya? Tidak ada Bu Bidan. Oh baik. Berarti untuk riwayat ibu sama bapak ini nikahnya udah berapa bulan? Apa berapa tahun? Saya baru menikah bulan Desember kemarin Bu Bidan. Wah, alhamdulillah ya bu, pak. Berarti langsung ngisi ya bu? Iya Bu Bidan, alhamdulillah. Baik. Untuk minum tablet tambah darahnya, apakah ibu sudah rutin untuk meminumnya? Sudah rutin, tambah-tambah ini sudah rutin sejak saya masih remaja Bu Bidan, tapi setelah menikah kadang saya lupa, jadi diingetin satu-satu Bu. Bagus ya bu, sudah rutin minum obat tablet tambah darahnya. Tapi kalau untuk pola makan dan minumnya gimana bu? Dari remaja saya suka sering makan Bu Bidan, dan sekarang paling hanya sekali atau 2 kali sehari. Minum air putih juga kadang suka lupa. Aduh, kalau begitu mulai sekarang pola makan dan minumnya diperbaiki ya bu. Kasihan loh, bayinya butuh nutrisi untuk perkembangannya. Iya Bu Bidan, soalnya istri saya suka susah disuruh makan. Wah, nanti harus mulai dibiasakan ya bu makan dan minumnya. Oh iya, sehari-hari biasanya melakukan kegiatan apa aja bu? Terus untuk istirahatnya bagaimana? Apakah cukup atau tidak? Sebelum hamil saya bekerja Bu Bidan, tetapi setelah hamil saya sehari-hari di rumah saja karena tidak mau bekerja oleh suami. Jadi ya saya bisa melakukan olahraga, masak, seperti itu, dan untuk istirahatnya itu normal sekitar 8-9 jam per hari. Wah, sudah bagus ya bu. Kalau buang air besar dan buang air kecilnya gimana bu? Apakah lancar? Alhamdulillah lancar, hanya saja untuk selama hamil ini saya sering buang air kecil. Oh, jadi bu buang air kecil selama hamil itu menjadi lebih sering ya bu. Nah itu tuh hal normal bu, karena itu diakibatkan oleh kandung kemih yang terdorong oleh rahim yang membesar bu. Oh begitu ya Bu Bidan? Iya bu. Ya. Jadi untuk pola seksualnya gimana pak bu sebelum dan setelah hamil ini? Sebelumnya lebih sering sih Bu Bidan, tapi setelah tahu hamil ini jadi agak dikurangi karena saya takut. Lebih saya juga takut Bu, karena takut kenapa di jantungnya. Oh, nggak apa-apa pak bu, selama hamil bapak dan ibu itu boleh melakukan hubungan seksual asal jangan terlalu sering ya. Iya Bu Bidan. Baik, untuk kebersihannya bagaimana bu? Apakah sudah bisa menjaga kebersihan diri? Alhamdulillah sudah bisa Bu, jadi saya rajin membersihkan diri sendiri. Bagus kalau begitu. Sebelumnya apakah ibu pernah menggunakan KB? Sebelumnya kayak gini. Kalau imunisasi suntik tetanus apakah sudah pernah bu? Belum Bu Bidan, emang itu harus ya Bu? Harus ya bu, karena imunisasi ini bisa mencegah infeksi tetanus untuk ibu dan bayinya. Nanti saya akan berikan imunisasi tetanus 1 ya bu. Setelah itu baru ibu bisa lanjut ke tetanus 2 sampai tetanus 5. Bu Bidan. Oh iya bu, kalau boleh tahu Pak Aris ini merokok nggak ya? Alhamdulillah. Saya tidak merokok Bu Bidan. Semenjak istri saya hamil, saya sudah berhenti merokok. Masya Allah, bagus ya Pak Aris. Asap rokok itu
sangat berbahaya bagi ibu hamil dan calon adik bayinya nanti. Jadi kalau Pak Aris tahu resikonya itu banyak sekali, termasuk lahir prematur, terus gangguan pernapasan, terus cacat pada otak dan saraf, dan bisa mengganggu tumbuh kembang adik bayi yang ibu kandung, Pak, Bu. Wah, mengerikan juga ya Bu, untungnya saya sudah berhenti dari sekarang. Ya, alhamdulillah suami saya cepat berhenti Bu Bidan, soalnya saya dan suami ingin cepat-cepat punya anak. Oh alah, iya Pak Bu. Berarti ini adik bayinya sudah direncanakan ya Bu? Apakah ibu sudah ada planning ingin melahirkan di mana? Terus kalau boleh tahu golongan darah ibu apa ya? Jika ada yang sama dipastikan untuk calon pendonor darah ibu ya. Jadi ketika ibu bersalin nanti, nah terus pada proses persalinan ibu ingin ditemani sama siapa? Apakah sama suami atau sama keluarga? Ya Bu Bidan, saya sudah memikirkan kalau saya sebaiknya lahiran di Bu Bidan saja. Biar dapat juga kalau untuk golongan darah, kebetulan saya dan suami itu golongan darahnya sama, yaitu golongan darahnya O. Berarti ini adik bayinya sudah direncanakan ya Bu? Apakah ibu sudah ada planning ingin melahirkan di mana? Dan kalau boleh tahu golongan darah ibu apa ya? Jika ada yang sama dipastikan untuk calon pendonor darah ibu ketika bersalin nanti. Nah terus pada proses persalinan ibu ingin ditemani sama siapa? Apakah suami atau keluarga atau teman dan lainnya? Ya Bu, saya sudah memikirkan kalau saya sebaiknya lahiran di Bu Bidan saja karena kan dekat juga. Terus kebetulan golongan darah saya sama suami itu sama, ya golongan darahnya itu O. Bu Bidan saya ini mau lahiran ditemani sama saya saja. Baik Bu Emma, untuk konselingnya sudah selesai ya Pak Bu. Tapi sebelumnya Ibu akan diperiksa fisik terlebih dahulu oleh asisten saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Tidak ada Bu Bidan, cukup. Baik, kalau begitu selanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan fisik ya Bu, seperti di TV atau cek tekanan darah, nadi, suhu, respirasi ibu. Nah nanti akan dibantu oleh asisten bidannya. Nah apakah ibu bersedia? Iya Bu Bidan, saya bersedia. Baik, tolong dibantu ya Mbak. Mari. Permisi dulu ya. Iya. Semoga nanti jadinya sehat-sehat ya. Jadi ke mbaknya ya. Itulah video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.